Oke teman-teman, kita langsung aja bedah satu teka-teki yang menarik banget dari salah satu raksasa retail kita, Alfamart. Gini ceritanya, di satu sisi penjualan mereka naik terus, gerai-gerai baru ada di mana-mana. Tapi anehnya di sisi lain, kok keuntungannya malah turun. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertanyaan ini nih yang kayaknya ada di kepala banyak orang, terutama para investor. Iya kan? Rasanya kemanapun kita pergi, pasti ketemu Alfamart. Dari kota besar sampai gang-gang kecil, gerainya ada terus. Jadi wajar banget kalau muncul pertanyaan, ini pasarnya udah mentok ya? Udah gak bisa tumbuh lagi? Nah, ini dia inti dari paradoksnya. Laporan keuangan mereka di kuartal ketiga 2025 itu nunjukin sesuatu yang bikin bingung. Pendapatannya naik, yang harusnya jadi kabar bagus dong. Tapi di waktu yang bersamaan, laba bersihnya justru turun. Ini sinyal pertama kalau ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang lagi terjadi. Oke, kita mulai penyelidikan kita dari sisi yang positif dulu ya. Jadi, bener gak sih Alfamart ini udah berhenti tumbuh? Kalau kita lihat datanya, jawabannya ternyata nggak juga. Mesin pertumbuhan mereka itu masih jalan kencang banget. Coba dilihat angka ini. Cuma dalam 9 bulan, Alfamart itu nambah 805 gerai baru. Ini bukti nyata kalau secara fisik, ekspansi mereka masih agresif banget. Logikanya, kalau pasar beneran udah jenuh, ya ngapain mereka buka toko baru sebanyak ini? Kan nggak masuk akal secara bisnis. Dan yang lebih seru lagi, pertumbuhan ini datangnya dari mana? Ternyata peta kekuatan Alfamart lagi berubah loh. Kontributor pendapatan terbesarnya sekarang bukan lagi Jawa, tapi justru dari wilayah di luar Jawa yang nilainya lebih dari 36 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau manajemen Alfamart masih terus nemuin lahan basah baru di daerah Sumatera dan Indonesia bagian timur. Nah, setelah kita lihat kalau Alfamart ternyata masih tumbuh pesat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Kenapa untungnya malah makin tipis? Disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit dan menarik. Slide ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Selama 9 bulan pendapatan Alfamart itu tumbuh lebih dari 7%. Keren kan? Tapi laba bersih yang masuk ke kantong pemegang saham malah anjlok 3,5%. Jadi ada gap yang makin besar antara uang yang masuk sama untung yang tersisa. Kalau kita zoom in lagi, khusus di kuartal ketiga aja, angkanya lebih ngeri lagi. Penurunan laba bersihnya itu nyaris 29% dibandingin periode yang sama tahun lalu. Ini bukan lagi sekadar naik turun biasa loh, ini tandanya ada tekanan yang gede banget ke profitabilitas perusahaan. Jadi, kemana larinya keuntungan ini? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus jadi detektif keuangan dulu. Kita ikuti jejak biayanya, keuntungan yang hilang itu pasti kesedot ke salah satu pos pengeluaran. Yuk kita lihat datanya buat nemuin biang keroknya. Nah, ini dia titik terangnya. Coba perhatiin gimana beberapa biaya ini naiknya jauh lebih cepat dari pendapatan. Gaji karyawan naik sekitar 11%. Oke lah, masih wajar. Tapi lihat, beban transportasi dan distribusi lonjakannya hampir 23%. Dan yang paling gila, biaya penanganan gudang dari pihak berelasi meroket hampir 68%. Wah, ini dia nih sumber bocornya profit Alfamart. Pertanyaan berikutnya, pihak berelasi yang dapat duit segede ini tuh siapa sih? Disinilah kita sampai ke puncak penyelidikan kita, yang ternyata mengungkap adanya hubungan bisnis yang dekat banget di dalam satu grup perusahaan. Oke, sebelum kita lanjut, penting buat kita ngerti dulu apa itu transaksi afiliasi. Gampangnya gini, ini adalah transaksi antara dua perusahaan yang punya hubungan istimewa, misalnya satu pemilik atau satu grup. Transaksi kayak gini tuh nggak ilegal ya, tapi perlu kita cermati baik-baik, karena bisa jadi harganya itu nggak murni berdasarkan harga pasar. Dan inilah dia jawabannya, perusahaan yang menerima lonjakan biaya gudang dan logistik itu adalah PT Simpan Sini Aja, yang kode sahamnya BLGO. Ini perusahaan yang relatif baru, dan ternyata dia ini saudaranya Alfamart, masih bagian dari grup Alfa juga. Jadi Alfamart sekarang banyak ngandelin saudaranya sendiri buat ngurusin logistiknya. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin situasi ini. Alfamart sebagai perusahaan yang udah matang dan besar, seolah-olah jadi pemasok darah. Dia yang ngasih nutrisi dan kehidupan buat si blok ini, anggota keluarga baru yang butuh tumbuh besar dengan cepat. Jadi keuntungan Alfamart ini dialirkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan lain di dalam grupnya sendiri. Terus artinya apa semua ini buat kita para investor? Ada dua cara buat melihat fenomena ini. Apakah ini sebuah strategi jangka panjang yang jenius? Atau ini cuma sekedar subsidi terselubung? Coba kita lihat dari dua sudut pandang.
Oke, dari sisi optimisnya ini bisa dilihat sebagai investasi cerdas. Alfamart lagi bangun sistem logistik internal yang super efisien. Mungkin sekarang biayanya kelihatan mahal, tapi nanti dalam jangka panjang ini bisa bikin margin keuntungan mereka jauh lebih kuat dan stabil. Nah sebaliknya, skenario pesimisnya adalah pemegang saham Alfamart saat ini pada dasarnya lagi nombokin pertumbuhan si Blogem, tanpa ada jaminan yang jelas kalau nilai yang ditransfer itu bakal balik lagi ke Alfamart. Pada akhirnya, kita semua kembali ke pertanyaan mendasar ini. Alfamart udah buktiin kalau mereka masih bisa tumbuh, tapi bayarannya adalah keuntungan saat ini. Pertanyaannya buat para investor adalah, apakah pengorbanan ini adalah sebuah pondasi untuk dominasi jangka panjang, atau ini cuma sekedar bakar duit buat besarin perusahaan lain pakai uang mereka? Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.